Oke, halo, selamat datang kembali di IMB Studio. Selamat menjalankan ibadah puasa, salam Bandung. Ya. Oke, untuk konten kali ini saya mau bahas tentang dasar fotografi buat kalian yang masih pemula. Jadi buat kalian yang sudah tidak pemula, kalian tidak perlu nonton video ini, bisa di skip. Jadi video ini khusus buat pemula. Oke, dasar fotografi yang paling awal yang harus kita pelajari adalah tentang exposure. Ya, exposure itu adalah nanti sangat berpengaruh di hasil foto kita. Gelap terangnya foto kita itu dipengaruhi oleh yang namanya exposure ya. Dan dalam exposure itu terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi hasil exposure itu menjadi tepat atau tidaknya gitu ya. Di sini yang pertama ada ISO, kemudian ada shutter speed, ada WA, ISO, shutter speed, kemudian ada yang namanya F atau bukaan. Dan 3 komponen ini biasa dinamakan yaitu namanya segitiga exposure ya. Ya, kita ke exposure dulu sebelum kita masuk ke ada WA lagi. Sebelum kita masuk ke dalam segitiga exposure ya. Jadi ketika exposure-nya kita settingnya kurang tepat, nanti di pengaruh hasilnya itu sangat besar, bisa saja under exposure atau over exposure. Yang paling tepat adalah ketika exposure-nya itu berada di tengah dengan pencahayaan yang cukup dan hasilnya itu lebih perfect gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa men-settingnya exposure ini supaya tepat? Nah, di 3 komponen itu yaitu shutter speed, ISO, dan juga bukaan. Ini adalah 3 komponen yang sangat saling berpengaruh dalam menghasilkan suatu gambar yang bagus tentunya. Gambar yang detail, gambar yang bokeh atau gimana itu dari 3 komponen ini. Kita bahas tentang shutter speed dulu ya. Shutter speed adalah kecepatan dalam memotret oleh kamera kita. Mungkin kalian pernah dengar ada yang 1/100, 1/4000, 1/8000. Nah, itu adalah shutter speed atau kemampuan dari kamera kita menangkap gambar. Itu sangat dipengaruhi oleh shutter speed. Dan shutter speed ini juga nanti penggunaannya sesuai dengan kondisi di lapangan atau objek apa yang kita foto. Misalkan kita motret sport, kita harus butuh shutter speed yang tinggi, misalnya untuk bola gitu. Kita perlu shutter speed yang 1/4000, 1/8000 karena itu adalah momen-momen yang cepat banget jalannya ya. Lalu untuk wedding sendiri, karena momennya itu nggak jalan-jalan atau objeknya kita bisa atur sendiri, jadi terkadang kita nggak perlu pakai shutter speed yang tinggi, 1/100 saja udah cukup. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ISO. Oke, ISO ini juga harus berhati-hati karena pengaruhnya di gambar kita itu sangat besar loh. Karena ISO ini bila salah setting itu nanti menghasilkan noise. Katakanlah kita motret di tempat yang agak gelap, lalu kita paksa kamera kita untuk menggunakan ISO di luar kemampuan dari kamera kita. Misalnya untuk sensor APS-C sendiri itu kalau di 1000 lebih itu pasti sudah noise, di ISO 1000 pasti sudah noise. Makanya usahakan di bawah 1000. Untuk full frame sendiri saya nyoba sampai 3000 dan mentok saya berani di 5000 ISO-nya. Karena kalau naik lagi pasti noise, dan yang namanya noise itu pasti gambarnya tidak bagus. Misalkan kalian motret di belakang itu gambarnya ada berintik-berintik noise ya, bintik-bintik seperti itu, gambarnya itu namanya noise. Nah, makanya shutter speed, ISO harus sinkron. Nah, kemudian di sini ada satu lagi dari segitiga exposure ini yang komponen yang pengaruhnya lebih besar juga, yaitu aperture atau F atau bukaan. Nah, misalnya kalian pernah mendengar f8.0, f9.0, f1.8, f1.2. Nah, itu adalah bukaan atau juga dia disebut diafragma. Nah, dia itu pengaruhnya mempengaruhi gelap terang juga, dan biasanya itu orang pakai bukaan besar itu karena mereka nyari bokeh. Jadi pengaruhnya dari aperture ini dia bisa mempengaruhi gambar kita untuk terlihat bokeh atau terlihat detail. Semakin kecil f yang kita gunakan, misalnya f8, maka gambarnya semakin detail. Semakin besar f yang kita gunakan, misalnya 1.2, pasti gambarnya akan semakin bokeh dan gambarnya pun akan semakin terang. Nah, dari 3 komponen ini ketika kita motret harus kita selaraskan. Katakanlah kita motret bukan orang banyak nih, misalnya foto close up itu, kita bisa atau berani ya pakai f1.8 atau f1.2
lalu kita gabungin dengan shutter speednya, dan ini sangat kondisional, jadi setiap kondisi pasti berbeda. Lalu kita gabungin dengan ISO dan shutter speed, disesuaikan. Tentunya ISO-nya kita sesuaikan menggunakan shutter speed-nya berapa. Misalkan gambar f1.2 gitu, terus shutter speed-nya 1/100, ISO 800 atau ISO 100. Ini kondisional, tapi untuk ISO pakai semini mungkin buat saya pribadi, karena itu kan efeknya noise, jadi gunakan ISO yang kecil. Oke, lalu kita bisa bandingin hasilnya di situ. Oke, kita kayaknya lebih baik sambil praktek gitu ya, tentang segitiga exposure ini, tentang F, tentang ISO, lalu shutter speed. Oh ya, kalau kalian mau menggunakan shutter speed yang rendah, misalnya di bawah 100, itu rawan shaky dan gambarnya itu bisa ngeblur. Nah, makanya biasanya gitu ya, biasanya itu pakainya di 100 ke atas, karena di shutter speed 100 ke atas itu tangan kita itu masih bisa stabil dan kamera itu masih bisa mampu menangkap gambar di 100 ke atas. Tapi kalau udah 100 bawah, benar-benar tangan kita tuh harus diem gitu ya, supaya gambarnya gak shaky.